Hai, selamat datang kembali di 1001 Academy. Ini adalah video panduan untuk mitra atau reseller 1001 Digital Media. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya ya, soal targeting. Atau Anda sekarang sudah punya bisnis, ya kan, sudah punya produknya, sekarang mau jual kemana? Kan pertanyaannya itu ya. Nah, jika kemarin atau video sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa sebenarnya potensial market Anda atau calon customer potensial Anda siapa. Nah, sekarang kita masukkan dia ke dalam bentuk yang lebih real, ya. Siapa mereka, di mana mereka, dan mereka menggunakan apa untuk bersosialisasi, ya, agar bisa Anda masuk ke dalam tempatnya mereka gitu. Nah, sekarang kita membahas soal daftar nama. Kalau Anda sudah terbiasa dengan bisnis ya, terutama misalnya di networking atau bisnis jaringan, Anda akan terbiasa dengan istilah daftar nama ini. Nah, jadi tugas Anda ya terkait dengan targeting atau siapa aja kira-kira orang yang bisa atau potensial menjadi target market Anda. Yang paling utama atau yang pertama-tama sekali di awal-awal mulai adalah dengan membangun daftar nama. Caranya, pertama Anda list, Anda buat daftar nama siapa-siapa aja orang yang berada di circle Anda, di lingkungan Anda, di pekerjaan, ya. Jadi lingkungan pekerjaan, ya. Pertama nama teman kerja. Siapa-siapa aja Anda buat aja semua daftar namanya tanpa Anda harus memikir dulu dia mau beli atau enggak, dia butuh atau tidak, dan itu kesampingkan dulu. Yang paling utama Anda buat dulu daftar namanya siapa-siapa aja teman-teman kerja Anda. Itu pertama. Yang kedua, teman bisnis. Ini paling utama ya, karena memang produk atau jasa yang Anda jual itu nanti adalah fokusnya membantu mereka yang sudah punya bisnis, ya. Kalau untuk teman kerja yang mau berbisnis ya, atau sedang mencari penghasilan tambahan atau sampingan. Nah, selanjutnya yang bisa Anda masukkan ke dalam daftar nama calon customer Anda adalah klien-klien. Kalau misalnya kebetulan Anda misalnya sudah pernah punya klien, apalagi terkait dengan jasa-jasa digital ya, seperti apakah desain grafis kah, video kah, buat website kah, atau apa, tapi mungkin bisnis Anda cuma baru satu. Nah, sekarang karena di 1001 Digital Media ada puluhan jasa yang bisa Anda tawarkan. Nah, Anda bisa masukkan daftar klien Anda untuk ditawarkan produk-produk yang lainnya yang masih relevan dengan mereka ya. So, daftar nama klien. Selanjutnya, daftar nama teman-teman kampus dulu. Ya, ini sangat-sangat efektif juga untuk Anda nanti tawarkan produk-produk atau jasa-jasa yang ada di 1001 Digital Media. Selanjutnya adalah teman-teman organisasi, ya kan, ini sekarang zamannya ngumpul-ngumpul ya, kita di mana-mana ada organisasi A, B, C, semuanya Anda buat daftar namanya, tuliskan. Selanjutnya nih, teman pengajian atau teman ibadah Anda ya. Kalau misalnya yang muslim biasanya kalau ada teman-teman pengajian, ya ada teman-teman liko istilahnya mungkin, atau teman-teman kajian, silakan Anda list aja. Saya kira semua orang ada saja masalahnya yang kita punya solusinya gitu. Jadi Anda buat saja dulu teman pengajian, atau mungkin tempat teman-teman ibadah Anda ya, mungkin yang Kristen, mungkin teman-teman gereja, atau mungkin teman-teman yang lain gitu. Intinya teman-teman yang ada kaitannya dengan ibadah, Anda bisa buatkan daftarnya juga. Nah, kenapa kita buat? Karena kadang-kadang teman-teman yang ada di kerjaan itu dia tidak tergabung di teman-teman pengajian kita. Jadi setiap kelompok circle ini biasanya orangnya berbeda-beda ya. Jarang sekali kita punya teman dekat atau teman yang kita kenal, like dia teman kerja, dia klien kita juga, teman kampus juga, teman organisasi juga, ketemu juga di pengajian atau di gereja. Well, jarang ya. Jadi Anda buat daftar berdasarkan kelompok-kelompok atau klaster-klaster seperti ini. Selanjutnya teman komunitas ya. Sekarang juga komunitas sepeda, komunitas naik gunung, komunitas sepatu lah, komunitas mobil, apa aja Anda list aja. Selanjutnya teman-teman arisan. Nah, ini ibu-ibu, cewek-cewek biasanya senang dengan arisan-arisan. Coba aja di list tuh. Misal kali aja Anda misalnya ikut 10 arisan kali ya, orangnya beda-beda.
dibuat aja daftar namanya. Selanjutnya adalah teman-teman yang satu hobi ya. Ini mungkin mirip-mirip dengan komunitas sih. Mungkin teman-teman mancing atau teman-teman macam-macam yang hobi-hobi game misalnya, coba Anda buat daftar namanya. Nah, sebanyak mungkin tanpa Anda harus pikirin dulu mereka mau atau tidak. Ya, buat aja dulu. Tugas Anda yang pertama adalah buatkan seberapa banyak, sebanyak mungkin ya. Kalau misalnya masih kurang stok, Anda coba cek daftar kontak yang ada di WhatsApp atau di nomor handphone ya, atau di Facebook group alumni kali ya, atau WhatsApp group alumni. Coba Anda cek lagi, Anda masukkan berdasarkan kategori-kategori ini. Nah, selanjutnya setelah sudah ada namanya, katakan misal contoh Anda punya 100 nama ya, ada 100 nama. Oke. Nah, dari 100 nama ini yang Anda lakukan berikutnya adalah Anda mengidentifikasi masalah mereka. Nah, jadi yang saya yakini ya, kita sebagai pengusaha atau pebisnis itu harus menjadi problem solver. Sekali lagi, Anda sebagai pebisnis atau yang jualan atau punya produk ya, Anda harus memposisikan diri Anda sebagai problem solver. Kalau Anda menempatkan diri Anda sebagai problem solver atau pemecah buat masalah orang, maka harusnya biasanya Anda akan jauh lebih mudah diterima oleh calon customer Anda, sehingga mereka mau mengeluarkan uangnya dan akhirnya in return sebagai nilai atau manfaat yang mereka dapatkan, mereka mendapatkan produk Anda gitu ya. Jadi tempatkan diri Anda sebagai problem solver. Nah, problem solver yang baik adalah problem solver yang memahami, betul-betul memahami masalah yang dihadapi atau yang dialami oleh daftar nama yang sudah Anda buat. Nah, paling sederhana sebenarnya masalah orang banyak ya, mediocre rata-rata adalah ini, uang ya. Ini kayaknya masalah buat semua orang gitu. Sedikit sekali orang-orang itu yang sudah cukup ya keuangannya, jarang sekali. Jadi setiap orang itu membutuhkan penghasilan tambahan. Nah, ini masalah mendasarnya. Nah, karena merasa kurang, mereka pasti tentu nanti ada yang melakukan kerjaan-kerjaan sampingan di luar pekerjaan utama mereka misalnya. Ada yang jualan online, ada yang mungkin ya jualan online juga banyak ya, ada di marketplace kah, atau di WhatsApp, atau di Instagram, atau di mana-mana. Intinya mereka mungkin ujung-ujungnya untuk menambah penghasilan, mereka pasti jualan atau buka jasa ya, jualan produk atau jasa. Nah, ketika mereka jualan produk atau jasa, di sini sudah bisa masuk Anda. Ya, karena seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya dan juga Anda mendapatkan e-book ya yang bisa Anda bagikan ke mereka ini, yang mereka jualan produk jasa itu, mereka punya 20 list atau daftar pekerjaan yang harus mereka kerjakan agar mendapatkan lebih banyak customer. Sama seperti Anda juga. Anda juga saya sarankan untuk menggunakan e-book ini, bukan hanya Anda bagikan untuk mereka, tapi untuk Anda juga Anda terapkan di bisnis Anda ini, gitu ya. Nah, jadi Anda harus bagikan ini, mereka harus tahu ini. Ya kan, kita kan berupaya untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka gitu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan lebih banyak customer, mereka harus lakukan banyak hal, ada 20. Nah, dan 20-20 ini, itu selain menjadi edukasi buat mereka supaya mereka aware, tahu kalau mereka butuh itu, hingga akhirnya karena ini adalah produk Anda atau jasa Anda, ya Anda tinggal tawarkan saja. Nah, pilihannya ada dua. Kalau Anda butuh 20 list ini, pilihannya ada dua. Pertama, kerjakan sendiri. Oke, kerjakan sendiri. Permasalahan dikerjakan sendiri ini adalah keahlian. Enggak semua orang misalnya bisa buat website. Enggak semua orang juga punya waktu untuk belajar buat website dan seterusnya. Intinya mengerjakan sendiri ini pekerjaan atau pilihan yang kurang ideal. Kenapa? Takes time, butuh waktu yang terlalu lama. Akhirnya si pebisnis ini enggak jadi-jadi jualan, enggak mikirin bisnisnya karena sibuk belajar bikin website. Sayang sekali waktunya. Nah, jadi pilihan yang ideal atau yang kedua adalah ya sudah hire orang lain atau bayar orang lain. Nah, ketika membayar orang lain atau katakanlah misalnya merekrut karyawan juga ada masalahnya. Apa masalahnya?
Well, kalau kita merekrut karyawan berarti kita harus membayar tiap bulan apapun kondisinya. Jadi kita harus bayar gaji tiap bulan. Nah, ini juga bukan pilihan yang ideal buat kebanyakan pengusaha online pemula yang baru mulai. Bahkan yang sudah kelas-kelas yang sudah punya omset pun kadang-kadang tidak menjadi pilihan yang mungkin efisien secara keuangan. Ada pilihan kedua yaitu dengan menggunakan jasa online. Nah, ketika masuk ke dalam jasa online maka pilihannya menjadi banyak. Oke? Nah, biasanya jasa online yang untuk ahli ya, expert itu sangat mahal sekali. Bagus kalau mau mengambil langkah itu, tapi masalahnya kita tidak punya uang untuk itu. Nah, jalan keluarnya masuklah 1001 digital media atau Digi Media, di mana kita di sini menawarkan atau memberikan layanan-layanan terkait dengan digital marketing yang dikerjakan oleh para ahli, tapi dengan biaya yang lebih efisien atau lebih murah, gitu ya sederhananya. Jadi Anda bisa tawarkan itu. Semuanya berawal dari Anda mengidentifikasi masalah daftar nama-nama ya, atau yang dihadapi oleh nama-nama teman Anda ini tadi. Ini langkah awal ya. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah memetakan problems-nya mereka, Anda mungkin bisa melihat dari perspektif yang lain ya. Anda coba lihat desires-nya mereka. Saya kira sama aja ya. Semua orang pengen hidupnya lebih baik, keadaan ekonominya menjadi lebih baik. Yang ujung-ujungnya pasti mereka harus melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang bisa mereka lakukan adalah ya kerjaan tambahan, kerjaan sampingan, jualan online, ujung-ujungnya itu lagi. Atau misalnya kalau Anda kebetulan mungkin berada di lingkungan akademis misalnya ya, kebetulan karena kita juga ada produk yang basisnya itu pendidikan, dalam hal ini adalah bahasa Inggris, TOEFL dan lain-lain, Anda juga bisa lihat teman-teman Anda yang di kampus itu, katakan di kampus tadi ya, yang di kampus itu mereka biasanya desire pengennya itu apa? Misalnya nih, kuliah ke luar negeri, oke? Atau mendapatkan scholarship atau beasiswa dan seterusnya, naik karir ya, pengen jurnalnya terindeks di Scopus misalnya kalau dia pengen jadi profesor ya, dan seterusnya. Banyak sekali desire-desire yang ada di kampus atau akademis itu. Nah, semuanya, well, mungkin hampir semuanya, kalau semuanya kayaknya semua beneran, tapi mungkin 99% kebutuhan atau desire itu tercapai, terbantu kalau mereka punya satu hal, yaitu bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu menjadi masalah buat banyak orang. Saya banyak sekali klien yang pengen jadi profesor atau sulit sekali menembus jadi profesor, padahal dia sudah lama sekali karya ilmiahnya udah di mana-mana, tapi dia tidak punya satu syarat lagi, yaitu harus punya artikel ilmiah terindeks secara internasional, salah satunya dengan Scopus misalnya. Nah, jadi banyak sekali masalah orang nggak kecapai keinginannya, cita-citanya gara-gara bahasa Inggris. Well, itu hanya salah satu saja dari desire yang diinginkan oleh calon customer atau daftar nama Anda. Jadi makanya sekali lagi penting sekali untuk Anda menguasai problems and desires dari daftar nama ini. Nanti ketika Anda sudah menguasai ini akan mudah juga Anda terapkan di skala yang lebih besar ketika misalnya Anda ingin beriklan atau misalnya Anda membuat event atau apapun itu. Kalau Anda punya kemampuan untuk itu, nah Anda bisa menggunakan skenario problems dan desire ini. Kalau Anda sudah kuasai, Anda sampaikan ini ketika Anda menawarkan produk, hampir semua orang saya kira akan relate dengan itu. Ya, ini sudah kita praktekkan, jadi ini bukan hanya teori saja, tapi sudah kita praktekkan, dan biasanya tingkat closingnya tinggi. Semakin bisa Anda mengidentifikasi masalah mereka dan menawarkan solusinya, atau semakin bisa Anda tahu sebenarnya keinginan mereka itu apa dan mereka butuhnya apa untuk mencapai keinginan itu, maka semakin mudah juga Anda untuk menjual apapun sebenarnya produk Anda. Ya, oke, itu saja untuk video kali ini. Jadi tugas Anda setelah nonton video adalah Anda buat daftar namanya sebanyak mungkin ya, minimal 100 lah. Ada 100 nama, ini sudah saya bantu bagaimana cara mengklasifikasi nama-nama itu. Selanjutnya Anda identifikasi problems dan desire-nya, supaya Anda
tahu si A ini bagusnya ditawarin apa, si B ditawarin apa, itu minimalnya ya. Lebih baiknya lagi nanti Anda dengan menguasai problem-problem atau desire yang mereka miliki ini, Anda bisa buat mungkin penawaran-penawaran baru di luar kata-kata promosi yang sudah kita sediakan. Karena Anda betul-betul menguasai problem dan desire-nya. Ya, oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu Anda bisa mendapatkan katakanlah mungkin 10 atau 20 customer pertama Anda setelah mendaftar menjadi mitra kita di 1001 Digital Media. Thank you for watching. Bye for now.